Selina juga diambil sama Sulawesi Utara, di mana dia bakal memberikan vision yang jelas dan juga nantinya Abyssal Arrow-nya juga rese banget. Tapi Vel, ada kelemahan yang dimiliki Sulawesi Utara di area mid lane. Barat jika dia jadi jungler bersama dengan Selina dan juga Matilda itu bakal lambat banget untuk clear wave. Betul. Dan untuk open map dia bakal mengandalkan Abyssal Trap dari Selena. Benar. Jadi masih ada kemungkinan kalau Barat bukan junglernya kah? Ada, karena bisa jadi kan Barat XP, Alice Gold misalnya. Benar. Terus dia jungler nih sekarang nih, mungkin Roger kali ya kalau Roger dari kan band. tadi dari band ya. Kalau Granger agak bakal bahaya. Boleh Jilong, nggak apa-apa. Memang bisa. Aku kira kalau nggak ngerti Bercengin sama gitu. Zilong. Enggak. Emang bisa karena Zilong adalah salah satu locker yang menurut Kolius juga bisa masuk situational kayak gini ya. Dengan situasi kayak gini, Zilong bisa langsung lock ke arah Linknya, ke arah Benedetta ataupun ke arah Yip. Memang PR-nya adalah ketika Zilong bakal di stopper sama Popolen Kupa dan juga Ruby. Iya, tapi masalah hero-nya masih cukup tebal nih dengan ada Ruby, dengan ada hero seperti seorang Benedetta. Apakah benar-benar Zilong bakal worth it? Ternyata enggak. Kali ini Sansin bakal jauh lebih wise choice kalau menurut aku. Mengingat Sansin juga di sini dengan ada Faceless, dengan ada Floodblood juga jauh lebih enak. Apalagi dengan adanya Mountain Shocker dia bisa tahu posisi dari Link dan juga dari posisi dari seorang Benedetta. Padahal kalau Sulawesi Utara tadi menggunakan hero, ketika pedang awan juga yang menggunakan Popo and Kupa beserta juga dengan Yif, harusnya mereka bakal mengalami masalah ketika sedang melakukan laning clearance ya. Jadi mereka bakal lebih kalah dan rotasinya bakal sedikit lebih terhambat. Tapi inilah dia game yang pertama, Kalimantan Barat versus Sulawesi Utara. Match juga yang pertama, masih bersama Kolius dan juga Villagers kali ini bakal menemani kalian semua. Jangan lupa untuk memberikan support kalian di kolom komentar kali ini. Tinggal menggunakan hashtag Kalbar Pride atau Sulut Pride. Tapi di sisi atas Riyandi sedikit lagi. Satu kali hit and bye-bye goodbye. Nggak bisa kabur sih, terjebak sih. Iya, Benedetta benar sih gesit, bisa cut lane itu. Tapi ini di menit early ini sangat-sangat memberikan, merugikan maksudnya nih. Karena memberikan pundi-pundi gold ke arah Alice. Dimana Alice juga kalau seandainya awal-awal kalau dia tergantung sama build itemnya ya. Ada yang bikin Clock of Destiny, ada juga yang bikin Calamity Reaper. Itu udah untung banget dan bisa untuk join team fight. At least dia bakal menang level sih dari Alicia karena dia menang lane clearance untuk satu wave yang pertama. Sedangkan kalau dari Walker di area orange buff juga dia masih santai aja, dia nggak mau untuk engage untuk memancing team fighter lebih dahulu karena balik lagi di Sansin at least minimum butuh level 4 untuk memberikan posisi ya. Mau dengan Mountain Shocker tapi Void Crystal dikeluarkan menuju ke Walker. Satu bandara terakhir ditolong sama Guiding Wind dari Riyandi mencoba untuk mengejar tapi sayang sekali dia mengurungkan niatnya. Iya, Tresusnya on point banget juga dari seorang Sansin tadi sempat bisa untuk escape tapi Kevin itu benar-benar sedikit lagi sih. Sayangnya nggak bisa dikejar juga sama teman-teman dari Sulawesi Utara. Satu hit terakhir yang masih bisa untuk menyelamatkan diri dan kalau kita lihat juga pergerakan yang dilakukan sama Nathan tuh benar-benar agresif dari awal. Kita tahu permainan teman-teman dari Sulawesi Utara kemarin pun mereka tuh benar-benar mencoba untuk ngebaca draft dan juga pergerakan dari musuh dulu sebelum mereka memiliki decision dalam pergerakannya. Dan ini bisa jadi salah satu kunci pemain yang penting. Tapi Kalbar tuh punya disiplin kan. Kita lihat kali ini di arah atas mencoba untuk nabrak 3 hero. Tapi ketika mereka tahu sudah ada backup yang ada dari seorang Alice, mereka nggak pengen coba tabrakin lebih jauh lagi. Mereka nunggu di sini Al Razali untuk mendapatkan item yang diinginkan. Karena kalau kita bisa bilang momen yang tepat nantinya ketika mungkin udah dapetin satu item dan bisa melakukan Tempest of Blade dan juga Defiant Sword dengan sangat baik. Yap, Vela perhatiin rotationnya di mana dari Kalimantan Barat melihat Turtle yang sudah spawn, mereka langsung bergerak menuju ke arah Turtle Pit di mana setup pastinya mereka bakal mencoba untuk menunggu ke arah Link. Nah, ketika mencoba untuk masuk boleh ditusuk-tusuk dengan Defiant Sword. Link of Vanable juga dikeluarkan, Mercy gak bisa kemana-mana lagi dan dia pun harus ter-take down tanpa bertukar dengan Turtle yang mungkin bisa diinisiasi sama Sulawesi Utara. Kalimantan Barat mendapatkan 1 poin kill. Iya, 1 poin kill yang cukup cantik kali ini dilakukan sama teman-teman dari Kalimantan Barat. Cukup disiplin juga, mereka tahu apa yang mereka inginkan, mereka langsung ke arah atas dan tadi dua assassinnya benar-benar licin juga sih. Alice di awal-awal masih cukup tipis, jadi masih agak sedikit mudah untuk dikejar. Tapi kali ini Flowing Blood ke arah depan masih bisa untuk sedikit mundur. Cukup sakit di sini dari Soul Bloom yang dimiliki sama seorang Matilda. Di arah bawah pun kali ini Novianda hanya mencoba untuk mengganggu. Mountain Shocker udah ketahuan posisinya tapi nggak ada yang bisa untuk bergerak karena sana arrow-nya. Hampir aja jantung saya mau copot Vela Jam. Itu kasih tapi ditusuk di arah top lane. Riyandi pun nggak bisa ngapa-ngapain lagi sehingga dia harus ter-take down. Even Alikto Vanable-nya tadi nggak keluar ya. Kayaknya ya karena
dia keburu ter-take down. Dan di area mid lane pun Willy. Nah ini yang tadi Kolis bilang, masalah clear lane ini yang bakal menjadi problem bagi Sulawesi Utara. Tapi flick out dari seorang Kevin menyelamatkan nyawanya. Sedangkan di arah top lane, Al Rosali bakal berlawan dengan 3 hero sekaligus di backup sama Frankie untuk memberikan freezing trap, open map. Dan di arah bottom lane, Ruby akhirnya bisa di take down oleh Barats. Iya, Dinosaurus akhirnya bisa menangkap satu pemain side ya di situ, dan ini bakal bagus banget, satu gol tambahan untuk teman-teman dari Sulawesi Utara. Ini mereka udah main lebih galak sih, karena memang hero-heronya lebih mendukung dengan adanya Matilda, dengan adanya seorang Selina, dan dari tadi Selina benar-benar ngeganggu. Abyssal Trap, Abyssal Arrow dibuka terus, tapi kali ini Real World Manipulation mencoba untuk dibuka terlebih dahulu, masih coba untuk di backup, tapi lihat sebelah sana Link coba untuk maju ke arah depan, dan 1 poin kill, tapi Tempest of Blade dikombokan lagi dengan adanya Circling Eagle, tidak bisa mendapatkan apapun, dan bahkan kali ini Abyssal, dikejar langsung oleh seorang Rachel, dapetin 1 poin lagi, 2 hero down dari Kalimantan Barat. Yap, dan Riyandi masih mau lebih. Mencoba untuk mengejar ke arah Walker yang sendirian. Alekto final belum di-pop up begitu aja. Tapi ternyata Riyandi udah sekarat banget, malah dibalikin sama Walker. Wow. Itulah dia enaknya Yisansin. Dengan traceless-nya dia benar-benar bisa ngejuk lawannya. Bener banget. Bisa kabur, ada immune juga, dan bisa escape dari pergerakan tidak dia inginkan. Tapi Detonas welcome. Tuh Papua dilemparkan menuju ke bawah, tapi Novianda di sini dia adalah Ruby. Masih cukup tebal, datang seorang Al Rosali mencoba untuk ke backup dengan Deviant Sword-nya. Tempest of Blade juga di pop up menuju ke arah seorang Russell yang udah sekarat banget. Apakah Dinosaurus ini bakal masuk museum? Dan yes, fix masuk museum. Fix banget sih. Masih terjadi skirmish kecil aja, tapi belum mau adanya team fight karena ternyata niatnya Walker hanya untuk mencuri jungle yang dimiliki oleh tim Kalimantan Barat, dan mereka langsung segera set up di arah Turtle. Betul banget. Turtle kali ini bakal coba diambil tanpa ada kontes sama sekali, tapi ditukarkan dengan satu turret di arah bawah yang langsung sedikit sama seorang Lee. Kupa di sini nggak bisa bermain seagresif itu. Yang penting dia tahu vision aja, dia tahu dari sisi Sulawesi Utara bergerak ke arah mana, mencoba untuk nyebarin trapnya di mana-mana, dan mencoba untuk nunggu momen yang tepat. Tapi hero-nya gampang banget untuk escape gitu loh. Apalagi kan ada 4 flicker yang dipegang sama teman-teman Sulawesi Utara, udah hero-nya bisa kabur-kaburan. Ada lagi yang mereka pegang flicker gitu kan, escape-nya terlalu jauh, sehingga teman-teman dari Kalimantan Barat yang kemungkinan besar bisa ngejar di sini adalah seorang Benedetta dan juga seorang Link. Sisanya agak sedikit tertinggal untuk mengejar ke arah sana, komit ke arah hero-hero dari tim Sulawesi Utara sendiri. Dan dari segi rotationnya sebenarnya dari kedua tim sangat baik sih. Dari Sulawesi Utara itu terbukti dia saat ini memimpin gold dengan 2000 gold di menit yang early ini lumayan besar. Tempest of Blade dari Link hanya untuk nge-flip minion aja supaya turret bottom lane tidak hancur. Arrow-nya tipis banget itu, kumis lele hampir aja matil ke arah Al Rosali, tapi Al Rosali masih cukup gesit sehingga dia masih bisa escape. Iya, masih cukup gesit dan masih cukup mengganggu, tapi lihat Susan Mercy flowing buat ke depan, Riyandi jadi target dan masih ada Abyssal Arrow di sebelah sana, Block O juga. Phantom Slash kali ini mencoba untuk mundur, Riyandi kayaknya masih bisa untuk escape kah? Cyclone Eye yang cukup baik kali ini, masih ada satu wave, masih ada katapul, dikejar lagi, gak dikasih gerak sama sekali sama Alice. Kali ini Alice akhirnya berfokus untuk mendapatkan karet karena udah ada Link yang coba untuk nge-cover juga. Actually Riyandi harus mulai fokus sih. Set lagi recall, dia malah dilele. Benar-benar menjadi bikin pusing, tapi Detonas welcome juga dikeluarkan, dilempar menuju ke arah tembok, menuju ke arah Novianda yang udah mulai sekarat, dan akhirnya Novianda pun langsung ter-take down. Ini bisa menjadi momen untuk Sulawesi Utara mendapatkan objektif berikutnya, yaitu Turtle yang segera spawn. Ini pinter banget permainan antara Russell dan juga Willy kali ini ya. Mereka tuh combinationnya ada banget. Dia terus welcome, diarahin ke arah mana, dia lelein ke arah mana, dia Abyssal Arrow, dan 2 kali Abyssal Arrow yang dibuka sama Willy akhirnya membantu dapetin poin kill yang cukup besar gitu loh. Dan ini membuat seorang Yisansin yang harusnya agak sedikit terlambat karena dia adalah seorang marksman yang bener-bener notabene scaling by level dan juga scaling by item, karena dia butuh banget item tambahan untuk mendapatkan damage yang cukup besar. Kali ini dia udah cukup nyaman, dapetin 402, tapi di sisi tengah Al Rosali kali ini masih keluarkan begitu saja dengan Deviant Sword mencoba untuk kabur, tapi Montes Joker juga lelenya connect. Al Rosali gak bisa kemana-mana, bahkan langsung ter-take down. Detonas welcome, ditelan begitu saja, Frankie pun langsung tumbang. Reverse manipulation seperti tidak memberikan efek yang terlalu besar. I'm offended dikeluarkan ke arah Rachel dan juga Nathan yang masih terlalu tebal. Mereka bertahan dan langsung bisa mundur sedikit ke arah belakang, dan Yisansin dari Walker. Mereka nakal banget, langsung potong di belakang sana menunggu siapapun yang mau pulang, tapi Novianda flick out langsung ke arah kanan untuk menghindari
kepungan 4 hero sekaligus dari Sulawesi Utara. Bener-bener tadi fightnya itu mereka lagi kondisinya nggak ada Isansin ya. Isansinnya dari posisi atas, lihat. Tapi damage yang dikeluarkan dengan adanya seorang Russell, dengan adanya seorang Willy, ini benar-benar cukup banget untuk men-takedown 2 hero dari sisinya tim Kalimantan Barat. Dan bahkan ini Isansinnya pun datangnya terlambat karena memang dia habis mengurus seorang Ruby di sisi lain sampai Ruby ikut team fight juga di area tengah baru mereka bisa disengage. Itu pun tadi sempat terkurang terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat posisinya. Benar-benar pergerakan yang sangat bagus dari Sulawesi Utara. Mereka nggak bergantung sama satu hero aja. Mereka tahu kondisinya mereka lagi menang by level, menang by item. Jadi mereka bisa untuk nabrakin cukup jauh. Karena Russell pun sejauh ini ya, dia mau level 12. Sedangkan teman-teman dari Kalimantan Barat mostly masih level 8 dan juga masih level 9. Yes, karena dari Kalimantan Barat dia mulai sedikit kesulitan untuk menusuk-nusuk dan Kevin dalam bahaya. Arrow-nya pun connect menuju ke arah Kevin Mountain Shocker. Kevin gak bisa ngapa-ngapain lagi. Terjadi tim fight yang begitu besar karena Circling Eagle juga di pop up menuju ke arah Riyandi, dan Riyandi pun langsung sedikit mundur ke arah belakang. Novian hanya udah mulai ke arah unstoppable didapatkan oleh seorang Yi Sansin. Masih mau lebih mengejar karena Al Rosali tidak memiliki purple buff. Dia nggak bisa loncat-loncat, terlalu gesit nih, nggak bisa jadi kayak Kangko nih. Benedetta, tapi di sisi bawah Benedetta bakal bertemu dengan seorang Russell. Kali ini bakal dipukul mundur, pukul jauh, nggak bisa pulang, dikejar kanan kiri depan belakang, tapi di sisi tengah Tempest of Death dibuka. Kali ini mencoba untuk mengincar karena seorang Walker masih bisa untuk mundur, sedangkan Benedetta ini bakal main kucing-kucingan terus sama seorang Russell. Alek to final bow pun harus dibuka untuk coba kabur, dan sepertinya Russell harus mengurungkan niat ya mengejar-ngejar seorang Benedetta, tapi sudah ada yang mulai di-engage terlebih dahulu sama teman-teman dari Sulawesi Utara karena memang kondisinya sekarang mereka lead dari sekitar 7.000 sampai 8.000 network ya. Yes, di menit yang ke-10 ini. Betul. Dan ini terlalu snowballing dari Sulawesi Utara. Kalimantan Barat harus bisa menghancurkan tempo yang sudah dibuat oleh Sulawesi Utara. Kalau tidak, ini bakal jadi bencana. Dan untuk para penonton di rumah, langsung ketik hashtag Kalbar Pride untuk berikan dukungan kalian karena saat ini Kalimantan Barat masih berjuang untuk melakukan defense. Betul sekali, dengan Hustle dan juga Dos Battle yang sudah dimiliki sama seorang Ruby kali ini. Satu pertanyaanku, kenapa dia nggak bikin Kara War X? Mungkin nanti ya, dia agak sedikit telat kayak gini. Padahal itu 3 magical damage source gak sih? Iya. Kayak kalau misalnya dia bisa ngasih satu penetration damage yang tambahan dan scaling sedikit dari itemnya, mungkin bakal jauh lebih baik. Dan kalau dengan adanya 2 lifesteal, menurut aku 1 lifesteal sekarang cukup dengan ada tambahan War X sih. Iya. Satu Jadi plus misalnya Hasclaw dulu dan War X, ya kan? Itu yang bakal membantu banget untuk biar dia lebih gesit. Tapi Lord sudah mulai datang walaupun belum biar arrow-nya connect menuju ke arah Novianda yang 12 sekarang. Dia Flashnya juga di pop up, dia memberikan slow effect. Tapi ternyata Riyandi yang langsung ter-take down. Base Middle turretnya pun hancur. Arrow-nya masih connect juga menuju ke arah Frankie, dan Frankie juga di take down. 2 hero. Detonas Welcome masih bisa di flick out. Tempest of Death juga dikeluarkan, ternyata malah Al Rosali tetap aja tumbang. Base-nya terbuka lebar dari Sulawesi Utara. Mereka nggak mau pulang ke Bukit Base terus, dan kemenangan untuk Sulawesi Utara di game yang pertama hari ini. Yes, game pertama yang cukup mendominasi sekali dari Sulawesi Utara dari early to late gamenya.